Yang saya hormati para rohaniwan sekalian, para bapak, ibu, serta tocin sekalian yang terkasih, terimalah salam seiman, wai tetung tien, sancai. Segala puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat tien, atas perkenannya jualah sehingga pada hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah pada hari ini. Semoga Wang Ten rahmati kebaktian hari ini. Sancai. Tadi berdoa juga sudah enak berdoanya. Saya senang suaranya ini tocin. Siapa namanya ini? Dika. Itu udah di hati saya kalau dia berdoa cukup. Cuman tadi lagunya kurang bersemangat. Sedikit saja ya tocin. Bahwa di dalam kitab Leki pernah dikatakan ketika berdoa ataupun kita memuliakan Tuhan yang Maha Esa itu harus dengan ketulusan hati. Berdoa dengan penuh iman, percaya, setia, dan sujud dengan ketulusan hati tanpa mengharap segala sesuatu pun, akhirnya yang di langit berkenan atas segala doa-doa kita, menggentarkan langit dan menurunkan keberkahannya. Nah itu, termasuk kita bernyanyi pun dalam memuliakan nama Tuhan, memuliakan Nabi Kongcu, juga memuliakan para sinbeng harus seperti itu. Jadi dari dalam hati yang paling dalam kita sampaikan. Itu yang saya dapat di kitab Leki. Tocin sekalian, hari ini ya saya juga cukup bahagia kemarin para bapak ibu ada yang ngikuti WBR. Harapannya adalah ketika para tocin mengikuti kegiatan wisata bina rohani yang tentunya mendapatkan ilmu yang tidak sedikit, ini bisa bermanfaat buat tocin sekalian yang mengikutinya, sehingga menjadikan insan-insan yang kuat dan kokoh dalam jalani hidup di dalam agama yang kita cintai ini, agama Konghucu. Kemudian mengembangkannya dan menjadikan iman dan takwa kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa, juga kepada Nabi Kongcu. Itu harapannya. Semoga berkenan Tien meridhoi merahmati. Hari ini sedikit saya akan berikan renungan yang saya beri judul apa ya? Renungan akhir tahun aja lah ya. Karena udah mau akhir tahun. Tocin sekalian yang terkasih, bagaimana sih yang namanya tahun itu bisa berganti dari tahun 2023 ini besok ke 2024. Atau katakanlah dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 1 bisa menjadi tahun kedua, menjadi tahun ketiga, bisa menjadi tahun keempat. Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya mudah. Karena adanya perbedaan. Terjadi terang dan gelap. Terjadi siang dan malam hari. Kalau tidak terjadi siang dan malam hari, maka tidak akan terjadi pergantian tahun. Siang terus mau enggak? Melotot terus kita nyari duit. Malam terus kita tidur terus. Kenapa hal ini terjadi? Dalam ilmu astronomi telah dijelaskan bahwa terjadinya malam hari dan siang hari, perubahan itu kalau di dalam agama kita terjadinya perubahan adalah jalan suci Tuhan, Imrannya. Nah, saya belajar tentang astronomi dulu. Bahwa matahari itu diam. Bumi itu bergerak. Mengelilingi matahari. Berevolusi, terus bumi itu bergerak. Mengelilingi matahari. Nah, bumi itu dalam bergerak, berputar itu mengelilingi matahari atau berevolusi kepada matahari. Bumi sendiri berputar pada porosnya, mutar. Matahari adalah sumber energi, sumber sinar kalau kata bilang. Nah, ketika bumi berputar, maka terjadilah siang dan malam hari. Terus bumi itu berputar. 1 tahun itu selama 365 hari. Nah, itu bumi itu berputar terus selama 365 hari. Maka dikatakan pada 4 tahun itu terjadi tahun kabisat.
Kenapa bumi berputar, berevolusi mengelilingi matahari? Karena apa? Karena adanya gravitasi dari matahari sendiri dengan bumi itu sendiri. Nah, ini terjadi perbedaan, makanya terjadi perputaran. Beda dengan bulan itu selalu mengelilingi bumi. Ketika bulan mengelilingi bumi pun, bulan tetap mengikuti bumi mengelilingi matahari. Nah, makanya terjadi siang dan malam hari seperti itu, Tocin. Jadi kita tahu nih, sekarang terjadinya perbedaan antara siang dan malam hari karena adanya evolusi bumi terhadap matahari. Selama 365 hari. 4 tahun kemudian menjadi tahun kabisat karena lengkap sudah perhitungannya. Jadi begitu terus setiap hari. Yang jadi pertanyaan adalah, bumi itu tidak selalu berdiri pada porosnya. Sumbunya adalah kutub selatan dan kutub utara. Dia berputar terus. Tetapi sesungguhnya dia tidak lurus, tegak lurus. Di antara kutub selatan dan kutub utara. 23,5 derajat dia kadang miring. Tidak tepat pada sumbunya atau garis khatulistiwa atau garis linier itu sendiri. Itu makanya suka terjadi kan siang dan malam hari berbeda. Kadang-kadang malam bisa lebih panjang, siang lebih pendek. Itu karena memang perhitungannya seperti itu. Saya juga belajar ini. Belajar dulu lagi SMP, ingat-ingat dikit. Cuman yang jadi pertanyaan kita sebagai insan manusia, kenapa matahari, bumi, bulan, dan benda-benda yang ada di atas di cakrawala itu tidak bertabrakan? Ini tentunya jadi pemikiran kita, kenapa sih seperti ini? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Nah, inilah kuasa kasih karunia Tuhan yang maha besar. Nabi Kongcu pernah bersabda, berbicarakah Tuhan? 4 musim berganti, setiap bentuk mengalir, berbicarakah Tuhan? Nabi Kongcu pernah bersabda seperti itu. Ini adalah satu kemahadahsyatan Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan secara nalar kita, nggak bisa. Sekarang kita belajar sama-sama, kenapa hal ini bisa terjadi. Tocin tadi sudah dibacakan oleh Tocin Marsya, ya? Yaitu tentang Nabi penerus dan penyempurna, tapi sambil di ayat kedua, Tiong-yong bab 29 ayat yang kedua. Sebagai langit dan bumi, tiada sesuatu yang tidak didukungnya, dan tiada sesuatu yang tidak diteduhinya. Sebagai 4 musim saling berganti, sebagai matahari dan bulan berseling memberi cahaya. Dan yang ketiga dikatakan bahwa berlaksa wujud terpelihara dengan tidak saling mencelakakan. Begitupun jalan suci terlaksana dengan tiada saling bertentangan. Kebajikan, langit dan bumi kecil. Dia sebagai air dan sungai mengalir besar. Dia membentuk dan melebur segala sesuatu. Inilah yang menjadikan kebesaran langit dan bumi. Ini Tocin sekalian, terima kasih. Jadi sudah tertera di dalam kitab sesu kita ini, sudah dari dulu itu udah ada. Bahwa segala sesuatu itu akan berjalan selaras dengan firman dan watak sejati. Nah, di dalam kitab Yaking, Heksagram 1 buku 1 telah dijelaskan. Maha besar kian halik semesta alam, berlaksa benda bermula daripadanya, dan kelak semuanya akan kembali kepadanya juga. Lebih lanjut dijelaskan, awan berlalu, hujan dicurahkan, beragam benda mengalir, berkembang dalam bentuk dan fungsinya masing-masing. Maka dikatakan, maha gemilang Dia yang menjadi awal dan akhir.
Kalau kita baca ayat ini kita baru memahami bahwa Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi sebagai prima causa, sebab akibat, awal, mula, dan akhir. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Menjadikan segala wujud itu mengalir sesuai dengan bentuknya. Maka dikatakan, jalan suci Tuhan yang Maha Esa adalah Im dan Yang, merubah dan melebur. Perubahan dan peleburan ini menjadikan semua menepati atau lurus terhadap watak sejati dan firman-Nya. Jadi benda-benda itu semuanya menepati watak sejati dan firman Tien. Menjaga, melindungi, sehingga segala sesuatunya harmonis dengan babaran agung. Inilah yang menjadikan keberkahan benar dan teguh. Jadi tocin sekalian, segala sesuatu itu, baik itu matahari, bulan, bumi, benda-benda antariksa itu punya yang namanya watak sejati, bukan hanya manusia, punya namanya watak sejati, dan watak sejati inilah menjadi sifat daripada benda-benda tersebut. Daripada benda-benda tersebut itulah Tuhan menurunkan firman-Nya. Ketika Tuhan menurunkan firman-Nya, maka terjadilah kepatuhan dan ketaatan. Semuanya jadi harmonis. Maka tidak terjadi benturan-benturan di langit itu karena seperti itu. Bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu dengan watak sejati dan firman-Nya. Ambil contoh adalah, yang gampang adalah gunung. Kalau kita ngelihat gunung itu tidak lebih besar daripada satu buah batu. Tetapi di dalam gunung itu banyak sekali harta berharga, permata, dan lain-lainnya yang bisa bermanfaat bagi makhluk hidup. Banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, hewan-hewan. Tetapi satu ketika, gunung itu yang kita benar-benar kagumi, satu ketika dia akan mengeluarkan lahar panas dan meletus. Kira-kira begitu ya? Pasti suatu ketika gunung itu akan mengeluarkan lahar panas. Karena apa? Karena watak sejatinya gunung seperti itu, sifat aslinya adalah seperti itu. Firman-Nya bisa mensejahterakan makhluk-makhluk. Kenapa gunung itu meletus? Karena dia senantiasa berlokasi daripada dirinya sendiri, gunung itu sendiri. Seperti halnya manusia. Di dalam kitab Pencut telah dikatakan, manusia itu mempunyai watak sejati. Yang sesungguhnya sifat dari watak sejati itu adalah baik. Tapi mengapa manusia kadang berbuat jahat? Ada faktor X di situ. Misalnya, acuan dari luar yang mengganggu, misalnya dari penglihatan kita. Kita melihat sesuatu sehingga mengganggu pikiran kita. Dan tadinya yang tidak timbul perasaan kurang baik bisa timbul menjadi baik. Misalnya, kita mendengar sesuatu yang datang dari luar tentu mengganggu daripada pikiran kita. Hati kita yang tadinya baik, ketika mendengar sesuatu yang kurang baik, maka timbul sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Hati manusia itu dikatakan senantiasa gawat, gampang sekali dan mudah berubah. Seperti itu. Apalagi zaman-zaman sekarang. Orang muda sekali dengan kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, kemampuan yang tinggi, orang-orang yang pintar. Ketika mempunyai satu keinginan pribadi, maka kebenaran akan dihilangkan. Dia lebih memilih daripada yang tidak benar daripada yang benar. Coba kita lihat dari zaman sekarang ini. Itulah manusia. Sesungguhnya Tuhan itu telah menciptakan makhluk-makhluk, benda-benda itu sesuai dengan watak sejati dan firman-Nya.
Kalau kita menyimpang, ya itulah manusia. Karena manusia itu mempunyai daya emosional di dalam dirinya. Yang kadang-kadang mudah sekali terganggu dengan, saya bilang tadi, pengaruh-pengaruh dari luar kita sendiri. Nah inilah tocin sekalian yang terkasih. Jadi kita sudah mengerti bagaimana sebenarnya Tuhan itu menciptakan daripada langit dan bumi ini. Beserta isinya itu adalah membuat kita semua memuliakan atas nama Tuhan yang Maha Esa. Begitulah tocin sekalian. Makanya kadang-kadang saya masih salut sama saudara-saudara kita dalam keadaan sakit, masih mau kelitang segala macam. Nah ini menjadi satuan dari kita. Daripada sehat tidak pernah kelitang, di rumah pun tidak pernah bersembahyang, ini akan lebih kurang baik menurut kita. Nah sekarang tocin sekalian, kita renungi. Hari ini adalah hari terakhir kita di tahun 2023. Besok kita memasuki tahun 2024. Waktu terus berwaktu, terus berganti. Jam, hari, terus berganti seperti itu. Tanpa terasa, kita sudah bertambah usia kita. Benar nggak? Ada nggak yang besok tahun 2024 usianya berkurang? Nggak ada. Pasti bertambah. Namun ada sesuatu yang berkurang. Apa? Jatah hidup kita. Pasti berkurang itu. Maka pada saat pergantian tahun adalah yang terpenting. Kita itu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita mesti bersyukur karena kita masih diberi waktu. Itulah tocin. Hari ini adalah hari yang baik kita bersyukuri segala nikmat yang telah kita terima setahun kemarin. Baik itu rezeki, kesehatan, keselamatan, makanan, keharmonisan di dalam keluarga. Kita syukuri pada hari ini. Bahwa Tuhan itu begitu sayang kepada kita sekalian. Dan satu hal lagi juga kita harus sadar bahwa dengan bertambahnya usia kita tentu akan berkurang juga jatah hidup kita. Dan saya katakan seperti itu. Contohnya, saya sudah berusia 50 tahun lebih. Paling gampang kenikmatan itu berkurang. Mungkin 5 tahun yang lalu ketika saya membaca buku saya nggak perlu kacamata. Sekarang kalau tidak membawa kacamata, saya nggak akan baca tidak bisa membaca buku. Itu kenikmatannya sudah berkurang. Mungkin 5 tahun yang lalu saya masih bisa makan yang enak. Daging magel aja masih saya bisa gigit. Masih bisa saya gegel. Sekarang coba dah. Kerasa daging keras sedikit aja kagak bisa putus-putus, giginya pada ompong. Rasa sudah. Apalagi saya biasa berolahraga dulu, bisa kuat 2 jam. Sekarang berolahraga setengah jam aja pinggang encok. Itu seperti itu. Jadi terus berputar. Nah inilah jalan suci Tuhan. Im dan yang tidak pernah berhenti dalam kejap. Setiap saat, setiap detik terus berputar. Apakah tocin sekalian masih tidak mau bersyukuri berkah Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Jangan dijawab dengan orang lain dah. Kita jawab diri kita sendiri. Yang tahu adalah bukan orang lain. Diri kita adalah diri kita sendiri. Kita berbuat baik pun yang tahu adalah diri kita sendiri. Apa perbuatan baik itu lurus atau tidak, yang tahu diri kita sendiri. Itu tocin. Jadi jangan bertanya pada ilalang, bertanya pada rumput yang bergoyang, bertanyalah kepada diri kita sendiri. Yang kedua adalah akhir tahun ini menjadi koreksi kita. Menjadi introspeksi diri kita. Tahun-tahun kemarin.
Sudahkah kita menjadi orang-orang yang lebih dekat lagi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Sudah dekat lagi dengan ajaran Nabi Kongcu? Sudah dekat lagi misalnya dengan ajaran para simbeng? Sudah seringkah kita membaca kitab-kitab? Jangan kalau bangun tidur yang dicari handphone, celaka ini. Belum bersyukur. Bangun tidur, kita duduk, kita bersyukur kepada Tien. Segala puji syukur Wang Ten. Saya terlihat diberikan keberkahan istirahat tadi malam hari. Hari ini saya bangun dengan tubuh yang sehat. Bersyukur dulu baru kita. Saya selalu ngomel sama istri dan anak-anak saya tuh. Kalau bangun pagi, sebelum ngapa-ngapain, rapi-rapi, sembayang. Makanya saya selalu ngomong, sembayang yang utama. Bersyukur. Itu penting buat diri kita. Penting menurut kita untuk senantiasa mempersiapkan diri kita bekerja pada hari ini gitu. Senantiasa dalam bekerja kita dapat keberkahan dan perlindungan Tuhan. Walaupun kita tidak meminta, Tuhan itu maha tahu dengan sifat yang guan ngilicing. Dia maha menembusi. Apa yang ditutupi aja dia bisa tahu, apalagi yang kelihatan. Kita berdoa Tuhan melihat. Para malaikat melihat, Nabi Kongcu melihat, para sinbeng melihat. Bahkan leluhur kita, kalau dia sudah mensuci, dia melihat apa yang kita lakukan. Makanya itu menjadi satu keteladanan buat kita untuk setiap hari membina diri yang terpenting. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut tahun yang akan datang. Persiapkanlah diri kita sebaik-baiknya. Tahun kemarin mungkin masih banyak kekurangan. Tahun ini harus kita mendirikan hal yang lebih baik. Kenapa hal ini terjadi? Tocin sekalian yang terkasih. Tiada yang lebih besar, tiada yang lebih sempurna daripada kita mendekatkan diri kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa. Dikuatkan iman dan takwa kita kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang menjadi bekal kita pada saat akhirnya nanti. Selalu diingatkan oleh Nabi Kongcu, selalu diingatkan oleh para nabi, selalu diingatkan oleh para suci untuk kita senantiasa dapat berbuat di dalam jalan kebajikan. Hanya itulah jadi modal kita di dalam kehidupan ini. Tentang kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani itu pun harus dilaksanakan, tapi harus sesuai dengan jalan kebenaran. Tocin, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam renungan kita di akhir tahun ini. Akhirnya saya pun berdoa buat kita semua yang hadir pada saat ini. Semoga ketika kita meninggalkan tahun 2023, masukkan tahun 2024, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Di tahun 2024 diberikan kekuatan kemampuan untuk menjalani jalan kebajikan. Meneguhkan iman kita dan meneguhkan ketakwaan kita kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa. Terus berusaha belajar seperti apa yang diajarkan Nabi Kongcu. Belajar tentang agama, sedikit demi sedikit gak jadi masalah. Jangan putus. Sehari kita membaca ayat juga gak jadi masalah. Sehari kita berbuat kebaikan juga gak jadi masalah. Yang penting setiap saat kita melaksanakan apa yang kita anggap baik. Itulah Tonyin. Semoga satu harapan ini menjadi keberkahan kita di tahun yang akan datang. Akhirnya para bapak, ibu dan tocin sekalian terkasih, demikianlah uraian agama saya pada hari ini yang mungkin mudah-mudahan berkenan. Saya juga mohon dimaafkan bila ada salah kata-kata saya atau perbuatan-perbuatan saya di tahun 2023 yang lalu. Semoga senantiasa menjadi cerah, terang, benderang di dalam kehidupan kita. Dan akhir kata, saya tutup renungan ini dengan salam seiman, hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wai tetong tian. Sancai.